Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Kemarin saya mencoba menanggapi kuliah panjang sekali, kuliah anti Katolik dari Deacon Gadas, dan saya mencoba menanggapinya, tapi rupanya tidak banyak orang tidak nangkap ya. Mungkin saya menjelaskan terlalu mendasar kah atau terlalu filosofis. Intinya perlu kita tahu, Deacon Gadas itu menggunakan pendekatan yang dinamakan reduksionisme historis. Ya, reduksionisme historis. Segala sesuatu dilihat hanya dalam kerangka perkembangan sejarah. Nah, jantung dari kesesatan epistemologis, cara mengetahui tentang gereja itu ada dalam reduksionisme Protestan ala Deacon Gadas, yaitu dia melihat gereja, mereduksinya menjadi sekedar organisasi manusiawi. Ini kan konsep Protestan, karena Protestan memang organisasi manusia. Nah, dengan asumsi bahwa gereja itu hanya kumpulan orang-orang, organisasi sosial, dia mulai mengembangkan, ambil sana sini. Jadi yang diabaikan di situ, yang coba saya jelaskan itu adalah dimensi metafisik dari gereja. Itu yang sama sekali tidak disentuh oleh Deacon Gadas, dan pendengarnya memang banyak tidak kenal metafisika. Jadi untuk Deacon Gadas sangat menggoda untuk diikuti. Padahal itu namanya reduksionisme historis, pendekatan yang digunakan. Jadi bagi Protestan seperti Deacon Gadas dan pada seluruh Protestan pada umumnya, gereja itu a mere fellowship of believers, cuma kumpulan orang percaya doang, ya, bukan tubuh mistik Kristus. Jadi disinilah sebenarnya akar dari kegagalan total Deacon Gadas dan Protestan pada umumnya dalam memahami kepausan, sakramen, tradisi, bahkan otoritas ilahi. Nah, coba kita beri tanggapan dari segi dengan mengenal asumsinya bahwa dia menggunakan reduksionisme historis. Pertanyaannya sebenarnya, gereja itu tubuh Kristus atau sekedar klub rohani? Ini tanggapan untuk reduksionisme Protestan ala Deacon Gadas. Nah, inti argumen dari Deacon Gadas dan banyak Protestan serupa, mereka mengasumsikan bahwa gereja itu ya cuma kumpulan orang percaya. Tidak perlu ada paus, hierarki, atau struktur sakramental. Yang penting Yesus di hati. Nah, kalimat itu terdengar manis sampai Anda sadar itu teologis seperti seminar MLM dan historis seperti dongeng sinetron. Nah, kritiknya, yang pertama, gereja bukan buatan manusia, kecuali gereja Protestan, iya. Nah, Deacon menggunakan konsep Protestan untuk menilai gereja Katolik. Ya, kan dia pikir sama sih kan. Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Matius 16 ayat 18. Bukan, aku akan menginspirasi komunitas kecil yang suka ibadah bersama, ibadah bareng. Tidak kan? Gereja adalah misterium, bukan asosiasi. Dia lahir dari lambung Kristus. Lihat Yohanes bab 19 ayat 34. Dan diberi struktur oleh Kristus sendiri. Lihat Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 17 dan Kisah Para Rasul bab 1 ayat 20 sampai 26. Nah, dalam rangka kritik historis, Deacon itu memproyeksikan model gereja demokratis zaman sekarang ke abad pertama. Nah, sayangnya gereja mula-mula tidak mengenal model voting bebas. Yang ada adalah otoritas apostolik dan suksesi episkopal. Kenapa Ignatius dari Antioquia tahun 107 Masehi menulis bahwa ikutilah uskup seperti Yesus mengikuti Bapa? Karena gereja adalah hierarkis dari awal, bukan NGO spiritual. Ya. Nah, kritik filosofisnya adalah bahwa reduksionisme Protestan adalah nominalisme eklesiologis. Mereka tidak percaya pada esensi gereja sebagai tubuh Kristus yang kelihatan dan tak kelihatan, tapi hanya pada nama gereja. Sama dengan orang percaya yang berkumpul. Itu doang. Ini sama seperti bilang perkawinan itu hanya dua orang yang saling mencintai, lalu mengabaikan sakramen, janji, dan komunitas itu sendiri. Nah, masalah terbesar, kalau gereja cuma kumpulan orang percaya, maka tidak perlu struktur, bye-bye suksesi apostolik. Tidak perlu sakramen, bye-bye ekaristi. Tidak perlu interpretasi otoritatif, bye-bye tradisi. Dan akhirnya tidak perlu kesatuan. Dan benar saja hasilnya 30.000 denominasi and counting, still counting until now. Semuanya merasa dipimpin Roh Kudus, semuanya saling bertentangan.
Jadi, gereja bukan ide bagus dari para rasul. Dia tubuh mistik Kristus, dibentuk oleh sabda, dijiwai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh penerus Petrus yang menerima kunci kerajaan surga. Kalau kamu kira gereja itu cuma organisasi, maka jangan heran kalau akhirnya imanmu juga tinggal slogan. Ya. Nah, mari kita periksa apa yang salah dari reduksionisme historis, ya. Reduksionisme historis, ya. Dari Deckengades. Mari kita beri kritik metodologis terhadap reduksionisme historis. Ada kekeliruan dalam paradigma historisis. Reduksionisme melihatnya sekedar runtutan sejarah belaka. Reduksionisme historis ini berasumsi bahwa perkembangan dalam gereja seperti kepausan harus dijelaskan semata-mata melalui faktor-faktor duniawi, kekuasaan, geopolitik, konflik sosial. Jadi dia menolak a priori adanya intervensi ilahi atau proses organik yang dituntun oleh Roh Kudus. Tidak mungkin Protestan berpikir seperti ini. Kalau berpikir seperti ini berarti bunuh diri. Ya, kalau mereka mengakui bahwa Roh Kudus bekerja dalam gereja, berarti sama saja bunuh diri kan. Buat apa mengakui? Jadi harus dimulai dengan tolak secara a priori adanya intervensi ilahi. Ya. Jadi ini adalah bentuk metodologi positivistik sekuler yang tidak memadai untuk memahami realitas gereja sebagai misteri iman. Ibarat menjelaskan cinta hanya sebagai luapan hormon. Ya. Yang kedua, anakronisme dan ilusi netralitas. Jadi dengan memakai istilah-istilah modern seperti evolusi jabatan, perebutan kekuasaan, atau persepsi simbolik, narasi dari Deckengades itu memproyeksikan kategori abad ke-19 ke realitas abad pertama dan menyebut tafsir tradisi sebagai rekayasa ideologis. Padahal, sebagian besar penulis patristik abad kedua dan ketiga, misalnya Santo Irenaeus, Santo Clemens, Tertullianus, mengacu pada suksesi apostolik Roma bukan sebagai produk politik, melainkan jaminan ortodoksi iman. Nah, yang ketiga, metode sejarah yang menolak data teologis. Ini penting sekali. Metode reduksionis menolak klaim teologis sebagai data valid. Matius 16:18 dianggap simbolis. Tradisi suci dianggap sebagai konstruksi pasca konsili Nicea. Nah, ini melanggar prinsip ilmiah dasar. Jangan menolak tipe data yang tidak cocok dengan ideologimu. Dalam sejarah agama, sumber-sumber teologis dan kepercayaan komunitas adalah data penting, bukan noise. Nah, pembelaan teologis terhadap dimensi transenden kepausan ini yang tidak diadres oleh Deki. Ada dimensi transenden dari kepausan itu sendiri. Nah, yang pertama, Yesus sendiri menetapkan struktur gereja. Dalam Matius 16:18-19, Yesus memberi otoritas unik kepada Petrus. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Ini bukan konstruksi komunitas pasca fakta, tetapi bagian dari tradisi tertua gereja, dikutip bahkan oleh Santo Clemens dan Origenes. Reduksionisme gagal menjelaskan mengapa komunitas mula-mula bersedia tunduk pada otoritas uskup Roma, jauh sebelum pengaruh kekaisaran Romawi Barat kuat kembali pada abad keempat. Kemudian kepemimpinan Petrus itu nyata dan dikonfirmasi oleh tradisi. Clemens tahun 95 Masehi mengintervensi gereja Korintus. Irenaeus 180 Masehi menyebut Roma sebagai gereja yang sangat besar dan tertua, didirikan oleh dua rasul, Adversus Heresis, bab 3 ayat 3. Teologi suksesi apostolik bukan dongeng abad pertengahan, tetapi refleksi sadar akan kebutuhan menjaga kontinuitas iman. Kemudian dari perspektif filosofis, mengapa reduksionisme ini gagal menyentuh esensi? Ada kesalahan kategoris. Realitas misteri diukur dengan alat duniawi. Reduksionisme historis ini adalah bentuk kategori error. Dia mengukur realitas sakramental, misteri yang menyatukan waktu dan kekekalan dengan alat ukur sejarah politik. Ibarat menjelaskan musik Johann Sebastian Bach hanya dengan analisis gelombang suara, atau cinta ilahi hanya sebagai proses seleksi genetik. Ya. Kemudian mengabaikan ontologi kelembagaan gereja. Ini yang sebenarnya saya tanggapi langsung ke dasarnya. Hanya banyak orang kurang tangkap. Kita memang masih terbiasa dengan apologi populer tanpa menyentuh esensinya. Kita ya netizen pada umumnya lebih riuh dengan pertandingan pingpong daripada melihat apa lapangannya apa begitu. Jadi dalam filsafat Thomas Aquinas, gereja bukan sekedar societas humana, melainkan societas permixta,
komunitas ilahi manusia, tubuh Kristus yang hidup dalam sejarah dan misteri. Nah, reduksionisme historis itu bersifat nominalistik. Dia hanya percaya entitas jika bisa didefinisikan secara duniawi dan empiris. Padahal gereja bersumber dari logos, bukan sekedar logos kecil sejarah. Ya. Nah, kenapa reduksionisme tidak cukup? Reduksionisme historis itu bermanfaat untuk membaca dinamika eksternal, tetapi gagal menjelaskan kenapa uskup Roma punya keutamaan teologis di mata para bapak gereja, menolak dimensi sakramental dan Roh Kudus yang membentuk gereja, lalu menyempitkan makna realitas menjadi sekedar produk konflik kekuasaan. Kepausan bukan sekedar struktur administratif. Ia adalah ministerium veritatis, pelayanan atas kebenaran yang berdiri bukan karena politik, tetapi karena janji Kristus sendiri. Nah, biasanya yang seperti ini untuk orang yang telinga terbiasa dengan data-data materialistik, ini sekedar omong-omong saja, karena tidak mampu untuk membaca yang transenden. Ya, kebanyakan apologi-apologi kita riuh rendah itu karena itu. Kita lebih sibuk dengan apa yang bisa diverifikasi secara empiris tanpa memahami aspek transendental dari sesuatu. Jadi kepausan itu bukan rekayasa. Ya, banyak orang memang suka bilang bahwa kepausan itu cuma hasil evolusi politik. Ya, karena mereka percaya bahwa sejarah itu segalanya, dan kalau sesuatu tidak bisa dijelaskan lewat politik, konflik atau kekuasaan, maka itu pasti mitos. Itu yang disebut reduksionisme historis. Jadi kalau bisa dijelaskan lewat perebutan kekuasaan, buat apa percaya ada peran Roh Kudus? Masalahnya ini adalah salah kategori. Kepausan bukan struktur kekuasaan. Ya. Tapi orang akan selalu melihatnya seperti itu. Berbeda sekali. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Tapi bagi para reduksionis itu cuma dongeng ideologis yang disusun belakangan. Mereka akan bilang waktu Yesus hidup belum ada paus, baru muncul pasca Konstantin. Ya, tapi ya pertanyaan-pertanyaan, catatan-catatan sejarah, saksi-saksi sejarah yang mendukung kepausan tentu saja akan diabaikan, karena Deckenggares sendiri mengaku bahwa ya yang tidak sesuai saya tidak pakai. Ya, karena saya saya scholar, jadi saya selektif. Ya, jadi seperti itu. Jawabannya jelas untuk kita orang Katolik. Kepausan bukan hasil evolusi kekuasaan, tapi iman akan janji Kristus, dan iman itu bertahan dalam sejarah, bukan meski ada konflik, tapi melalui konflik. Jadi reduksionisme historis ini gagal karena menolak peran ilahi dalam sejarah, menyamakan gereja dengan kerajaan dunia, dan mengabaikan data teologis dan kesaksian tradisi sebagai sumber sejarah. Mereka menjelaskan Petrus seolah dia cuma nelayan Yahudi yang kebetulan terkenal, tapi lupa satu hal, batu karang itu tidak tumbuh dari bawah. Dia dipilih dari atas. Itu saja. Jadi kalau kamu yang mau ikut Deckenggares, ya maksudnya pola pandang kamu akan seperti itu. Tidak mencoba menyeberang kepada sesuatu yang transenden dan metafisik. Kalian akan berputar-putar, melingkar seperti Protestan. Mati selesai, tidak ke surga juga. Tidak ada bukti bahwa orang Protestan ke surga, bukan.